Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian menemukan sesuatu yang aneh atau misterius di dekat rumah kalian? Sesuatu yang kemarin nggak ada, tapi tiba-tiba hari ini muncul begitu saja. Nah, hari ini kita akan berpetualang bersama tiga sahabat pemberani yang menemukan sebuah kolam ikan ajaib. Siap untuk ikut petualangan seru mereka? Ayo kita mulai ceritanya. Di sebuah desa yang indah bernama Desa Pelangi, hiduplah tiga orang sahabat yang selalu ceria dan penuh rasa ingin tahu. Ada Adit, si pemimpin yang pemberani. Lalu ada Bima, yang kuat dan selalu melindungi teman-temannya. Dan yang terakhir, ada Siti, gadis yang baik hati dan sangat pintar. Mereka bertiga dikenal sebagai trio petualang yang tak pernah takut mencoba hal-hal baru. Pagi itu, matahari bersinar sangat cerah, seolah ikut tersenyum pada dunia. Burung-burung berkicau riang di dahan pohon, dan angin sepoi-sepoi membuat suasana jadi sejuk dan nyaman. Setelah jam sekolah usai, Adit, Bima, dan Siti langsung berkumpul di kebun belakang rumah Adit, tempat favorit mereka untuk bermain. Mereka berlari-larian, tertawa riang sambil mengejar kapung warna-warni yang terbang ke sana kemari. Saat sedang asyik bermain, tiba-tiba Bima berhenti mendadak. Langkahnya terhenti, matanya terpaku pada sesuatu di kejauhan. Teman-teman, coba lihat itu, kata Bima dengan nada heran sambil menunjuk ke arah semak-semak lebat yang jarang mereka lewati. Adit dan Siti pun ikut berhenti dan melihat ke arah yang ditunjuk Bima. Di balik rimbunya semak, mereka melihat sesuatu yang berkilaan, sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dengan hati-hati, mereka melangkah mendekat, menyingkirkan daun-daun dan ranting yang menghalangi jalan. Dan di sana, tersembunyi dengan sempurna, terdapat sebuah kolam ikan tua yang sangat indah. Airnya jernih sekali, sampai-sampai mereka bisa melihat dasar kolam yang dipenuhi kerikil putih. Tapi anehnya, permukaan airnya begitu tenang, seolah tak ada angin yang bisa mengusiknya. Di dalam kolam itu, berenang ikan-ikan dengan warna yang luar biasa. Ada yang berwarna emas berkilaan seperti harta karun, ada yang merah menyala seperti api, dan ada juga yang biru cemerlang seperti langit di siang hari. Kolam itu terasa sangat istimewa dan berbeda dari kolam ikan biasa yang pernah mereka lihat. Wah, kok ada kolam di sini ya? Ujar Siti dengan mata berbinar-binar, takjub melihat keindahannya. Perasaanku, kemarin kita lewat sini, kolam ini nggak ada. Adit mengangguk setuju. Iya, aku juga baru pertama kali lihat. Padahal ini kan kebun belakang rumahku. Aneh banget, rasa penasaran mereka semakin besar. Mereka pun memberanikan diri untuk mendekat ke tepi kolam. Suasananya begitu hening, hanya terdengar suara gemerisik daun dan napas mereka sendiri. Adit, dengan isengnya, mengambil sebuah batu kecil lalu melemparkannya ke tengah kolam. Plok! Batu itu jatuh dan menciptakan riak-riak kecil yang menyebar di permukaan air. Namun, setelah riak itu hilang, terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Eleka! Salah satu ikan berwarna emas tiba-tiba melompat tinggi keluar dari air. Sisiknya berkilauan tertimpa cahaya matahari. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ikan itu berbicara. "Selamat datang, anak-anak petualang," kata ikan itu dengan suara yang jernih dan ramah. Sontak, Adit, Bima, dan Siti terkejut bukan main. Mereka sampai mundur beberapa langkah, hampir saja terjatuh saking kagetnya. Bima, dengan mata terbelalak, berteriak, "Hah, ikan bisa bicara?" Ikan emas itu tampak tersenyum. Jika ikan bisa tersenyum, tentu saja aku bisa. Namaku Sirip Emas. Aku adalah penjaga kolam ikan ajaib ini, jelasnya. Kolam ini tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Ia hanya akan menampakkan diri di hadapan anak-anak yang memiliki hati yang berani, jujur, dan suka menolong. Seperti kalian bertiga. Mendengar itu, mereka bertiga saling berpandangan, masih tak percaya dengan apa yang mereka alami. Siti, yang pertama kali berhasil mengatasi rasa kagetnya, memberanikan diri bertanya, "Kolam ajaib, lalu, kenapa kolam ini muncul di hadapan kami? Apa ada yang bisa kami bantu?" Wajah Sirip Emas berubah sedikit muram. "Kalian datang di saat yang tepat. Kolam ini sedang dalam bahaya besar. Sumber mata air ajaibnya mulai melemah, dan jika dibiarkan, air di kolam ini akan mengering. Semua kehidupan di dalamnya akan musnah." "Oh, tidak,
Itu gawat sekali, seru Adit panik. Apa yang harus kami lakukan untuk menolongmu? Sirip emas menatap mereka satu persatu. Kalian harus memulai sebuah petualangan untuk menemukan 3 batu kehidupan. Ketiga batu itu tersebar di sekitar desa ini dan dijaga oleh kekuatan alam. Hanya dengan menyatukan ketiga batu itu di dalam kolam ini, sumber mata airnya bisa pulih kembali. Apakah kalian bersedia? Tanpa berpikir 2 kali, Adit, Bima, dan Siti mengangguk serempak. Kami bersedia, jawab mereka dengan penuh semangat. Jiwa petualang mereka telah terpanggil. Maka, dimulailah perjalanan mereka mencari 3 batu kehidupan. Sirip emas memberi mereka petunjuk pertama. Batu kehidupan yang pertama, batu keberanian, tersembunyi di bawah pohon beringin paling tua di ujung desa. Pohon itu sangat besar dan akarnya mencuat kemana-mana seperti lengan raksasa. Sesampainya di sana, mereka melihat sebuah batu berwarna merah menyala yang terjepit di antara 2 akar besar yang kokoh. Wah, bagaimana cara kita mengambilnya? Tanya Bima. Adit melihat sekeliling. Kita harus mengangkat akar ini bersama-sama. Aku akan coba dari sisi sini, Bima kamu dari sana, dan Siti, kamu bantu dorong dari tengah. Dengan hitungan ketiga, mereka mengerahkan seluruh tenaga mereka. 1, 2, 3. Dengan kerjasama dan teriakan penyemangat, mereka berhasil menggeser akar besar itu sedikit demi sedikit, cukup untuk membuat celah agar Adit bisa meraih batu keberanian. Hore! Batu pertama berhasil didapatkan. Selanjutnya, sirip emas memberitahu bahwa batu kehidupan kedua, batu kerjasama, berada di dasar sungai kecil yang arusnya cukup deras. Batu itu berwarna biru cemerlang. Setibanya di sungai, mereka melihat batu itu berkilauan di dasar air. Arusnya lumayan kencang, kata Siti sedikit cemas. Biar aku yang ambil, kata Adit dengan berani. Ia mulai melangkah masuk ke dalam air. Tapi tiba-tiba, kakinya terpeleset batu licin. Aduh, teriak Adit saat ia hampir terbawa arus. Dengan sigap, Bima yang badannya paling kuat, langsung mengulurkan tangannya dan menarik Adit kembali ke tepi. Hati-hati, Dit, kita harus pegangan tangan biar kuat. Akhirnya, mereka membentuk rantai manusia. Bima berdiri paling depan menahan arus, memegang tangan Adit, yang kemudian memegang tangan Siti. Dengan cara ini, mereka bisa menjaga keseimbangan dan perlahan-lahan mengambil batu kerjasama dari dasar sungai. Mereka belajar bahwa bahaya bisa dihadapi jika mereka saling menjaga. Petualangan terakhir adalah yang paling menantang. Batu kehidupan ketiga, batu kejujuran, berwarna hijau zamrud. Batu itu ada di sebuah taman bunga tua yang dijaga oleh seekor katak raksasa yang galak dan pemarah. Namanya Pak Protok. Saat mereka mendekat, katak raksasa itu langsung melompat ke hadapan mereka. Jiar Ryu Oaka? Siapa kalian berani masuk ke tamanku? Bentaknya dengan suara berat. Adit dan Bima sudah siap untuk lari, tapi Siti dengan tenang melangkah maju. Permisi, Pak Protok. Maaf kami mengganggu. Nama saya Siti, ini teman-teman saya. Adit dan Bima, katanya dengan suara lembut dan sopan. Kami datang dengan niat baik. Kami membutuhkan batu kejujuran untuk menyelamatkan kolam ikan ajaib yang sedang kekeringan. Pak Krotok menatap Siti dengan curiga. Kenapa aku harus percaya pada kalian? Siti menjawab dengan jujur, kami memang hanya anak-anak biasa, Pak. Kami tidak punya kekuatan super, tapi kami punya niat tulus untuk menolong. Kami berjanji akan menjaga batu itu dengan baik dan hanya menggunakannya untuk kebaikan. Kejujuran dan keberanian Siti membuat hati Pak Protok yang pemarah itu luluh. Ia melihat tidak ada kebohongan di mata anak-anak itu. Groa. Baiklah, katanya dengan suara yang lebih lembut. Ambillah batu itu, aku terkesan dengan kejujuran dan sopan santunmu. Nah, dengan hati gembira, mereka mengucapkan terima kasih dan segera berlari kembali ke kolam ikan ajaib dengan membawa ketiga batu kehidupan. Mereka menyerahkan batu-batu itu kepada sirip emas. Satu persatu, batu keberanian, batu kerjasama, dan batu kejujuran dimasukkan ke dalam kolam. Begitu batu ketiga menyentuh air, keajaiban pun terjadi. Seluruh kolam bersinar dengan cahaya yang sangat terang dan hangat. Air yang tadinya tenang mulai beriak lembut, dan sumber mata air di dasarnya kembali memancar deras.
Ikan-ikan yang tadinya lesu kini menari-nari dengan gembira, warna mereka menjadi lebih cerah dari sebelumnya. Bunga-bunga teratai yang kuncup di permukaan kolam tiba-tiba mekar serempak, menampilkan keindahan yang luar biasa. "Terima kasih, anak-anak petualang," kata sirip emas dengan suara penuh kebahagiaan. "Kalian telah menyelamatkan kami semua. Kalian telah membuktikan bahwa keberanian, kerjasama, dan kejujuran adalah kekuatan terbesar yang ada di dunia. Ingatlah selalu pelajaran hari ini." Cahaya terang itu menyelimuti seluruh area kolam. Adit, Bima, dan Siti memejamkan mata karena silau. Dan ketika mereka membukanya lagi, meling, semuanya kembali seperti semula. Kolam itu tampak seperti kolam biasa lagi, airnya tenang, dan tidak ada ikan berwarna emas yang bisa berbicara. Mereka bertiga terdiam sejenak, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Tadi itu, nyata nggak sih? Tanya Bima sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Adit menoleh ke teman-temannya sambil tersenyum lebar. Nyata atau tidak, itu tidak penting. Yang paling penting adalah pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Siti mengangguk setuju. Benar, kita belajar bahwa dengan berani, bekerja sama, dan selalu jujur, kita bisa melakukan hal-hal hebat untuk membantu orang lain. Meskipun kolam ikan ajaib tidak pernah muncul atau berbicara lagi di hadapan mereka, petualangan hari itu selamanya terukir di hati mereka. Adit, Bima, dan Siti tetap menjadi trio petualang yang selalu siap menolong sesama, membuktikan bahwa kebaikan adalah sihir paling nyata yang ada di dunia. Nah, seru sekali kan cerita petualangan mereka. Ingat ya teman-teman, seperti Adit, Bima, dan Siti, kita semua bisa jadi pahlawan di kehidupan nyata dengan selalu berbuat baik, jujur, dan mau bekerja sama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!